Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hetz Arif dari Forum News Network. Ini saya sebenarnya nggak enak nih ngajak para viewer nih. Setiap kali ketemu Bung Said Didu yang kita omongin ini soal utang nih, dan utangnya BUMN ini kan bikin sakit kepala gitu. Tapi ini ada kabar baik nih Bang Said Didu. Kan kemarin kita bahas Waskita Karya utangnya sangat besar sampai 90 triliun gitu, bunga banknya aja tinggi, terus mereka mengeluh tidak bisa menjual tidak bisa divestasi jalan tolnya. Tapi kabar terbaru ini diumumkan bahwa mereka baru saja menjual 30% sahamnya karena sebuah perusahaan di Hong Kong, dan harganya itu 824 miliar rupiah. Nah, tapi saya pikir tadi ini kabar baik, tapi setelah saya baca ini kan rupanya investasinya itu 4,7 triliun. Jadi kalau 30% 8,28 sekian 800 miliar ini kan jual rugi. Apakah memang boleh kalau dalam situasi seperti sekarang ini jual rugi itu, Bang Said itu? Saya ingin menjelaskan dulu bagaimana sih cara menghitung menjual jalan. Ya. Karena kita ingat Presiden Jokowi menyatakan bahwa strategi yang digunakan adalah BUMN ditugaskan membangun jalan tol, kemudian dijual ke pihak lain dalam keadaan untung. Itu pernyataan Presiden Jokowi. Jual Nah, untung. saat itu saya menunggu juga, wah bagus juga idenya ini, gitu kan. Nah, tapi ternyata yang terjadi kalau kita menghitung Bang Hersu yang ini Medan Kuala Namu dengan investasi 4,7 triliun, berarti kalau 30% dari nilai investasi saja itu berarti 1,41 triliun. 1,41 triliun kalau nilai 30%. Nah, itu belum termasuk dua hal, itu hanya biaya investasi, biaya cost of money, biaya pinjaman. Kalau biaya pinjaman dimasukkan, terus dimasukkan keuntungan. Jadi 3 variabel menjual jalan tol itu adalah biaya investasi, ditambah dengan cost of money, ditambah dengan potensi keuntungan. Itu nilai harga jalan tol. Nah, kalau kita hitung itu dengan cara sederhana, ini kan 2016 ke 2021 berarti sudah 5 tahun. Oke. Sudah 5 tahun Waskita Karya mengambil utang untuk membangun jalan tol. Kita hitung saja yang paling gampang, bunga umpamanya, kita nggak tahu bunganya berapa, 12%. Kalau 5 tahun kan berarti 60%. 60%, kalau 60%, jadi 30% itu berarti 1,4 triliun. Kalau 60% berarti kira-kira 2,1 triliun ditambah cost of money. Belum ditambah dengan potensi keuntungan. Itu saya belum masukkan. Jadi kalau dua saja dimasukkan, berarti seharusnya nilai jualnya minimum 2 triliun. Tapi hanya dijual 824 miliar rupiah. Nah, itu sekarang pertanyaannya, apakah ini sudah terjadi obral jalan tol yang betul-betul merugikan negara? Nah, perlu saya menjelaskan juga bagaimana sih proses divestasi di BUMN sebenarnya. Nah, ini kan BUMN itu kan kalau mau mendivestasi atau menjual saham atau menjual aset, itu harus persetujuan DPR. Itu harus persetujuan saham. Nah, tapi saya yakin mereka akan berlindung bahwa ini adalah milik anak perusahaan Waskita Karya yang bukan BUMN. Ya kan, anak perusahaan itu bukan BUMN. Nah, tapi kita masih ingat bahwa dulu waktu di kita tahu bahwa anak perusahaan ini duitnya kan masuk ke induk perusahaan, tapi memang dari dulu itu menjadi menjadi diskursus, menjadi perdebatan karena ada yang menyatakan tidak perlu izin DPR, ada yang menyatakan izin DPR. Oke, terlepas dari izin DPR, tapi saya menganggap bahwa yang mengambil keputusan menjual jalan tol ini termasuk pemberat. Karena kalau dilakukan audit dan dinyatakan bahwa terjadi kerugian negara, yang saya katakan tadi bahwa seharusnya biaya konstruksi ditambah biaya bunga bank, maka sekitar 2 triliun, berarti negara dirugikan sekitar 1,118 triliun. Kira-kira kerugian dari penjualan jalan tol itu
potensi kerugian negara. Kerugian langsung adalah 1,41 triliun dikurangi 824 miliar. Berarti itu cukup besar juga, ratusan miliar juga kerugian dari kerugian langsung. Nah, kerugian langsung dari investasi. Jadi saya sekarang menyatakan bahwa ini terlalu berani dan ini sangat potensial suatu saat akan digugat. Yang kedua yaitu menunjukkan terbukti bahwa yang selama ini kita obrolkan bahwa pembangunan jalan tol Indonesia ternyata sangat mahal, melebihi dari harga sebenarnya. Sangat mahal sehingga tidak layak. Nah, ini kan berbuktinya bahwa investor hanya mau membeli 824 miliar yang harusnya sekitar 2 triliun. Itu kira-kira Mas Heri. Ya, oke. Kalau dengan alasan force majeure, artinya emergensi lah, situasi perusahaan sudah kerugiannya sangat tinggi, harus bayar bunga bank juga tinggi, terus kemudian pemerintah diharapkan memakai penyertaan modal negara nggak bisa dilakukan, apa nggak bisa ada semacam pengecualian itu, Bang Saidi? Tidak ada istilah force majeure kecuali pemerintah mengumumkan bahwa terjadi darurat keuangan. Kalau dia mengumumkan, maka itu bisa digunakan menjadi darurat keuangan BUMN atau darurat keuangan negara atau darurat pembangunan jalan tol atau darurat apa. Pemerintah harus menyatakan baru bebas dari pernyataan hukum, tapi pemerintah yang bertanggung jawab. Tapi akal sehat kita berpendapat bahwa apabila ini terus dilakukan dengan mengopral hampir lebih dari setengah harga loh. Seperti kan tadi kan biaya investasi tambah biaya bunga bank itu sekitar 2 triliun, tapi hanya 824 miliar. Ini kan terjadi obral. Kalau ini terjadi dan masyarakat diam semua, berarti semua jalan tol, semua infrastruktur yang rugi akan dijual dengan harga murah dan kerugiannya ditanggung oleh BUMN, sementara yang dapat untungnya adalah investor baru karena dia membeli infrastruktur dengan harga yang murah. Oke. Jadi ini bisa menjadi indikator ya, kalau bahkan akan terjadi obral besar-besaran jalan tol sementara ini yang akan dilakukan ya. Sepertinya ini mencoba menguji, sampaikan tanda tangannya di kantor Kementerian BUMN kan, pada anak perusahaan gitu, anak perusahaan, tapi tanda tangannya di kantor Kementerian BUMN. Sepertinya Kementerian BUMN ingin menunjukkan bahwa nggak usah ragu terhadap utang Wastika Karya dan utang BUMN karena asetnya bisa dijual. Dia lupa bahwa publik paham bahwa aset yang Anda jual itu adalah hampir di bawah setengah harga dari harga sebenarnya. Artinya, kalaupun Anda jual, itu hanya menyisakan kerugian di BUMN karena tidak mencapai nilai yang sebenarnya. Oke, apa implikasinya dari jual obral ini selain persoalan-persoalan yang tadi legal formal yang seperti Anda sebut gitu? Apakah Anda lihat ini bisa menutupi kerugian yang sekarang sedang diderita oleh BUMN itu? Sangat tidak mungkin, Mas Hersu, karena dia kan punya utang kira-kira beban yang ditanggung di situ sekitar 2 triliun ditambah bunga bank ya. Kok dijualnya 824 miliar? Berarti dia sudah menyisakan utang 1,2 triliun. Berarti sudah menyisakan utang lebih dari 50%. Jadi meninggalkan utang yang tidak ada lagi prospeknya. Nah, kalau ini ditahan ini kan masih ada pernah. Karena pada saat sudah dijual begini, berarti 30% pendapatannya, 30% keuntungan dari Kuala Namu itu akan diambil oleh investor. Jadi investor akan mendapat untung besar karena biaya per kilometer dia terhadap sahamnya itu lebih murah daripada biaya per kilometer terhadap saham yang dimiliki Wastika Karya. Karena Wastika Karya kan lebih mahal tuh. Dan ini kan dia membeli 30% hanya 824 miliar. Sementara Wastika Karya nilai 30% yang dimiliki itu 2 triliunan kira-kira. Jadi 2 triliun saya ulangi, biaya investasi tambah bunga bank. Belum masuk keuntungan. Oke, ini bisa ya. Ini supaya publik bisa lebih gampang pahamnya gitu. Jadi kalau katakanlah tadi membangun 4,7 triliun itu masih ada kewajiban bank. Kita tidak tahu berapa periodenya berapa lama gitu ya. Nah, sekarang mereka tentu ada kewajiban bunga bank. Sementara kalau mereka ini beli 30% itu mereka tidak kena kewajiban membayar bunga bank itu, Bang Saidi.
Tidak punya, karena dia membeli saham, tidak ada kaitannya dengan apa namanya, tidak. Jadi saya katakan tadi, saya menyatakan akumulasi selama 5 tahun. Kalau bunga banknya kan 2006 ke 2021, berarti 25 tahun kan udah minjem uang kan? Oke. Kalau minjemnya uang berarti akumulasi bunganya kalau 12% sudah 60% kan? Akumulasi bunga terhadap utang tersebut. Nah, jadi kalau mau ditambah bunga bank, berarti biaya investasi sama 1,4 triliun, ini saya bicara terhadap 30% loh ya. 30% beli. 30% itu nilainya 1,4 triliun. Kalau dia ngutang, maka kira-kira 60%. 60% itu kira-kira 700 itu 2,2 triliun kira-kira apa namanya nilai daripada ini saya katakan tidak saya masukkan dulu keuntungan. Nah, tapi dijual 824 miliar. Jadi ini menurut saya publik harus paham bahwa ini terjadi obral yang sangat merugikan BUMN dan merugikan negara, sangat merugikan. Oke. Nah, ini kan mungkin dia bisa laku karena bagaimanapun ini jalan tol ke bandara gitu ya. Jadi meskipun aktivitas penerbangan tidak setinggi dulu, masih tetap ada aktivitas. Nah, bagaimana dengan jalan-jalan tol lain yang akan dilego ini? Apakah bisa juga masih ada peminat, dan kalau bisa apakah harganya bisa katakanlah walaupun ini rendah tapi tetap kita sebut setinggi Kuala Namu gitu? Saya katakan ini bisa menjadi model bahwa membeli jalan tol di Indonesia itu bisa lebih rendah dari setengah harga. Itu sinyal tuh. Jadi kalau lebih rendah setengah harga, maka semakin banyak jalan tol dijual oleh Waskita Karya atau BUMN lain, maka semakin besar kerugian yang akan ditanggung. Itu yang akan terjadi. Yes. Oke. Baik, terima kasih Bang Saidido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.